Ya, shalom saudara. Shalom. Shalom. Saudara, kita bersyukur Tuhan itu baik, amin. Di tengah-tengah kesibukan rutinitas kita, saudara-saudara, ada waktu yang sangat berharga. Tuhan sediakan bagi kita untuk datang ke rumahnya, beribadah, menyembah Tuhan. Nah, saudara, kita telah memuji-muji Dia, menyembah Dia, kiranya pujian kita memperkenankan hati Tuhan. Nah, saudara, tadi saya datang, ada yang nanya, Bapak dari mana? Namanya siapa, saudara? Ya, ada pepatah katakan tak kenal tak sayang. Boleh kenalan, saudara ya? Ya, dan pertama-tama terima kasih buat Pak Gembala bersama majelis dan seluruh jemaat yang memberikan kesempatan buat saya menyampaikan firman Tuhan hari ini, saudara. Saya namanya Johari Yohanes. Sudah 13 tahun bersama-sama di GKI Mangga Besar, saudara ya. Dan biasa saya dipanggil Pendeta Anis, hanya nama singkat. Ini bukan mantan gubernur, saudara ya. Ya, Anis yang lain. Iya, supaya mudah panggil namanya, dan puji Tuhan, saya dikaruniakan hanya satu istri saja, dan 2 anak, dan 1 cucu, saudara. Sudah jadi opa-opa, saudara ya. Dan puji Tuhan hari ini bisa bersama-sama dengan saudara beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara, hari ini kita menggumuli satu tema ataupun satu judul yang diberikan oleh Gembala, saudara ya. Sekarang bukan nanti, ya sekarang bukan nanti. Ya, kalau sekarang ya bukan nanti, nanti ya bukan sekarang, saudara ya. Nah, untuk itu kita membaca satu teks firman Tuhan dari 2 Timotius pasal 1 ayat 1 sampai 5. Saya akan membacakan teks dari terjemahan baru edisi kedua, saudara ya. Mungkin ada beberapa kata di sana yang tidak muncul di terjemahan yang biasa kita pakai ya. Demikian firman Tuhan. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi kedatangannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dan segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugasmu. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena kesempatan yang sangat berharga kami boleh bersama-sama duduk di kaki-Mu ya Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan Tuhan, kami mohon hikmat-Mu, memberikan kepada kami pemahaman, pengertian, sehingga apa yang kami mengerti tentang firman Tuhan kami percaya. Apa yang kami percaya tentang firman Tuhan, kami lakukan firman Tuhan dalam hidup kami, sehingga kehidupan kami semakin hari semakin diubah serupa dengan Kristus. Untuk itu Tuhan, hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan firman Tuhan, tidak lebih daripada saudara kami yang mendengar. Untuk itu ya Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu ya Tuhan, biarlah ini hanya pujian, kemuliaan dan hormat hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, doa kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, hidup kami berdoa, haleluya, amin. Saudara-saudara, ada seorang ayah, seorang laki-laki berumur 45 tahun di Singapura beberapa waktu lalu. Dia dinyatakan mengalami sakit kanker yang sangat serius, saudara ya. Satu kali dia merasa sudah tidak sanggup, lalu dia berkatakan, "Sim, I wanna be die." Setelah dia mengatakan, rasa-rasanya saya sudah mau mati, sangat menderita. Ya, dia tidak mampu lagi untuk menjalani proses-proses perawatannya, saudara. Nah, saudara, dalam kondisi yang sudah sangat kritis, dia menyampaikan pesan penting kepada anak-anaknya. Dia katakan, anak-anak, dia ada 7 anak, saudara. Tolong kalian satu dengan yang lain saling memperhatikan, jangan sampai kalian tercerai-berai, kalian harus bersatu. Dan satu lagi, tolong cintai mama kalian demi aku. Saudara, pesan yang sangat mengharukan, bukan? Menurut saya pesan ini bukan hanya mengharukan, tetapi pesan yang sangat-sangat penting. Bagaimana kelanjutan generasinya di masa yang akan datang.
pesan untuk bersatu, pesan untuk cintakan mamamu. Saudara, saya sangat-sangat terharu karena saya punya mama yang sudah pergi juga, sudah kurang lebih 16 tahun yang lalu. Pada waktu itu pun beliau menyampaikan pesan yang sangat penting bagi kami, anak-anaknya, saudara, untuk tetap cinta Tuhan. Nah, saudara, bagian firman Tuhan yang kita baru baca tadi adalah pesan penting seorang hamba Tuhan. Ya, seorang rasul, Paulus kepada Timotius. Dia bilang begini, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi kedatangannya, demi kerajaannya. Di dalam terjemahan yang lain, demi penyataannya. Nah, saudara-saudara, penyataan di situ dari kata epifani. Artinya dia yang hari ini kita percaya hanya dengan iman, dia akan menyatakan dirinya dengan nampak jelas secara fisikal, saudara. Demi kedatangannya dan demi kerajaannya. Untuk itu, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu. Nah, saudara, kata berpesan dengan sungguh-sungguh di sini di dalam bahasa asli Alkitab itu, saudara, enggak usah pusing dengan ini, saudara. Tapi saya ingin memberikan penekanan dari kata damarturomai, ya, diamarturomai. Nah, saudara-saudara, dalam terjemahan bahasa Inggrisnya adalah testify under oath. Artinya saya bersaksi dengan sumpah. Bersaksi dengan sumpah di hadapan Allah dan Kristus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Bahasa ini, kata ini dipakai di dalam pengadilan. Ketika seseorang bersumpah, memberikan kesaksian, maka dia akan disumpah. Artinya apa yang dia katakan itu adalah iya dan amin. Apa yang dia katakan itu sesuatu yang serius. Dan apa yang dia katakan itu sesuatu yang resmi. Secara hukum, artinya mau tidak mau, harus didengar dengan baik-baik, harus diperhatikan dengan baik-baik. Dan hari ini, saudara, firman Tuhan disampaikan kepada kita hari ini. Ketika dia berkata, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu, hai jemaat GKY Citra, dengarkan baik-baik pesan ini, saudara. Artinya pesan yang Tuhan sampaikan ini sesuatu yang sifatnya resmi. Dan secara hukum itu, saudara, tidak bisa disangkali. Nah, saudara-saudara, pesan apakah yang Paulus mau sampaikan kepada kita hari ini, saudara, kepada kita sebagai gereja-gereja Tuhan? Di dalam ayat yang kedua, saudara, pesan penting yang disampaikan di sini, dia katakan beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saudara-saudara, menarik sekali di sini dia katakan pesan penting itu adalah untuk beritakan firman. Nah, saudara, kata beritakan di sini, saudara, itu menarik sekali kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris, preach the word, ya, khotbahkanlah firman, khotbahkanlah firman, ataupun proclaim, to proclaim, ataupun proklamasikanlah firman, ataupun suarakanlah firman, atau umumkanlah firman, ataupun sharingkanlah firman. Saudara, itu artinya beritakanlah. Di dalam bahasa aslinya itu diterjemahkan dengan kerukson, ya. Kerukson itu dari keruso atau kerix, itu sama akar katanya, yang artinya adalah a herald. Nah, saudara, kalau tahu a herald itu bahasa hukum juga. Seperti misalnya seorang raja memberikan titah, lalu seorang yang dipercayakan untuk menyampaikan itu membuka kitab gulungan itu, dia katakan, perhatikanlah, dengarkanlah. Nah, itu a herald. Umumkanlah. Maka seperti seorang yang datang ke pasar di keramaian itu dan dia membuka gulungan itu, saudara, dan dia menyuarakan, dengarkanlah. Ketika dia berkata dengarkanlah dengan suara lantang, dengan penuh keberanian, tanpa menggunakan alat bantu, tanpa mikrofon, dia bersuara dengan nyaring dan penuh keyakinan untuk menyampaikan apa pesan yang harus disampaikan melalui kesempatan itu, saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan, memang di sini dikatakan beritakanlah firman. Apa yang dimaksud dengan firman? Mungkin saudara berkata, Pak, udah enggak usah dijelaskan firman lah. Kita udah seringlah baca firman, dengar firman dari mimbar, saudara. Betul, saudara, ya. Nah, saudara-saudara, ternyata firman yang dimaksudkan di sini itu kalau dari bahasa aslinya keruson ton logon. Logon itu adalah apa, saudara? Logon itu apa? Firman, betul?
Tapi logonya yang dimaksudkan di sini adalah itu berkaitan dengan apa yang dikatakan Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-1. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 berkata begini, pada mulanya adalah apa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Lalu Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14 berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi saudara, John Stott mengatakan bahwa ketika dia menjelaskan tentang preach the word ataupun beritakanlah firman, maka firman yang dimaksud sini bukan bicara tentang ajaran Yesus, tentang bagaimana cara hidup lebih baik lagi daripada sebelumnya. Tetapi saudara, firman ini berbicara tentang apa yang Yesus sudah kerjakan di masa lampau. Dan itulah firman yang disebut dengan Injil Kristus, saudara ya. Itu yang disebut dengan kabar baik, ya kan? Nah, jadi artinya adalah perintah yang urgent di sini yang mau disampaikan adalah bicara tentang gospel, bicara tentang Injil Kristus, bicara tentang kabar baik bagi dunia ini. Dan itu yang harus gereja beritakan kepada dunia ini. Dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, mengapa gereja hadir di tengah-tengah dunia ini? Mengapa gereja Citra ada di tempat ini? Saudara, bukan sekedar supaya kita sejajarkan dengan organisasi keagamaan lainnya di dunia ini. No. Tujuan gereja ada di tengah-tengah dunia ini. Tujuan gereja kita ada di alamat ini, saudara. Supaya melalui gereja ini menjadi mercusuar Injil, beritakan Injil, beritakan kabar baik kepada dunia. Karena ini berita yang urgent. Saudara, tema kita berbicara tentang sekarang, bukan nanti. Dan berita ini yang disampaikan di sini adalah sifatnya urgent, saudara. Sesuatu yang tidak bisa kita tidak beritakan, harus kita beritakan. Nah, saudara, kalau kita beritakan Injil, apa itu Injil? Ya, kita bicara firman, biasakan Injil itu apa sih? Nah, saudara, nanti kalau saudara berkesempatan ikut pelatihan tanggal 7 nanti, kita akan bersama-sama belajar bagaimana kita memahami Injil dan memberitakan Injil, saudara, dengan simple, dengan very simple, very sederhana, saudara. Nah, saudara-saudara, Injil itu apa sih? Ada dua hal yang berkaitan Injil yang tidak bisa kita hindari, saudara, yang harus kita pahami. Yang pertama adalah berbicara tentang eksistensi Yesus. Ini seringkali menjadi pertanyaan bagi dunia. Ketika kita bicara tentang Yesus, orang berkata, siapa sih Yesus? Lu percaya Yesus ya? Iya, gue percaya Yesus. Yesus itu siapa? Nah, saudara, kadang-kadang kalau kita orang Kristen tidak terlalu memahami tentang siapa Yesus, kita bias tentang memahami tentang siapa Yesus. Kita mungkin berkata, oh Yesus itu nabi, ya kan? Oh Yesus itu rasul, oh Yesus itu guru agung yang hebat, oh Yesus itu adalah pemimpin yang baik. Saudara, semua itu bisa kita sematkan kepada Yesus. Tetapi Injil itu berbicara tentang eksistensi Yesus. Artinya adalah keberadaannya Yesus itu, setelah ya. Artinya bahwa dia adalah Allah. Allah itu adalah Allah yang sudah ada di kekal masa lampau. Dia tidak pernah tidak ada. Sebelum segala sesuatu ada, dia sudah ada. Yesus sudah ada. Dan dia adalah pencipta segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Dia menciptakan segala makhluk, termasuk dia menciptakan engkau dan saya seperti hari ini. Saudara, Tuhan itu hebat sekali menciptakan kita unik. Betul nggak, saudara? Betul? Unik ya? Coba lihat orang kiri kanan saudara. Sama nggak sama saudara? Sama tidak? Beda, saudara. Saya yang pikir-pikir ya, seandainya ya Tuhan beda ciptakan kita ini sama semua cetakannya, saudara. Kita bingung pulang dari ini, bingung tadi istri saya yang mana ya. Karena sama, saudara, cetakannya. Tapi di sini kita melihat keunikan Tuhan itu. Saudara-saudara, yang menciptakan kita adalah Allah yang di kekalan masa lampau sudah ada, dan dia yang menjadikan segala sesuatu menjadi ada, dan dia karena cintanya, dia rela mengambil tubuh insani, menjadi manusia. Untuk apa? Memberikan kepada engkau dan saya, supaya kita mengenal siapa sebenarnya Tuhan kita. Saudara, ketika kita ditanyakan kepada orang banyak, siapa Tuhan kamu? Oh, Tuhan saya itu Allahu Akbar, Allah yang maha besar, Allah yang dahsyat. Siapa Tuhan kamu? Oh, Tuhan saya itu Tuhan yang pengasih dan penyayang. Tuhan yang seperti apa Tuhan kamu? Saudara, nobody can explain. Tidak ada seorang pun yang bisa menjelaskan Tuhan kamu itu Tuhan seperti apa. Ya, Tuhan yang dalam pengertian abstrak, tetapi Tuhan kita, Tuhan yang kita dapat kenal di dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Tuhan yang kita dapat lihat di dalam diri Yesus. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan, kalau kau mengenal aku, engkau mengenal Bapa itu. Artinya apa, saudara? Ini berita penting supaya dunia tahu siapa Tuhan yang sesungguhnya, siapa Tuhan yang benar, supaya dunia tahu who the true God is. Ada banyak orang yang bias tentang memahami tentang Tuhan. Mudah-mudahan jemaat di tempat ini, kita sebagai orang Kristen mempunyai pemahaman yang benar tentang Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini penting sekali. Itu sebabnya ketika orang tidak mempunyai pemahaman Tuhan tentang Tuhan yang baik, tidak heran ada bilang, dulu dia ada aktif di gereja kok. Oh, dia dulu pernah pelayanan kok. Tapi sekarang sudah tidak pelayanan lagi. Ya, syukur-syukur saja kalau dia tidak pelayanan, hanya jadi orang Kristen tok. Tapi kalau saudara tiba-tiba sudah mendengar dia tidak lagi ke gereja karena dia mempercayakan yang lain, saudara. Itu artinya, saudara, kita punya pemahaman tentang Allah sangat-sangat dangkal. Kalau orang yang kenal Tuhan dengan baik, saudara, maka dia pasti mencintai. Betul? Ada pepatah berkata, tak kenal, tak sayang. Ada orang bilang, Pak, semakin saya kenal dia, semakin enak lihat dia. Iya, saudara, semakin kenal, semakin sayang, saudara ya. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, itu sebabnya kenapa ini urgent, harus diberitakan kepada dunia. Bukan nanti. Sekarang beritakan, ada kesempatan Tuhan berikan, beritakan tentang Yesus. Kenapa? Dia yang harus dikenal oleh dunia. Yesus adalah Tuhan. Yang kedua, karyanya itu Injil. Pertama tentang eksistensinya. Yang kedua, yang harus kita kenal adalah karyanya. Apa karya Yesus? Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia nggak hafal ayat ini. Pak Pendeta diajar nggak jemaat ayat ini? Yohanes 3:16, betul sudah? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Wah, paduan suara hebat nih. Nyanyinya nggak hebat ya, tapi hafal firman Tuhannya. Hebat ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Perhatikan kata mengarunia, bukan hanya kasih begitu cuma-cuma. Dia relakan korbankan dirinya. Nyawanya dia serahkan mati di atas kayu salib. Untuk apa, saudara? Untuk menanggung dosa engkau dan saya. Ini karya Kristus yang luar biasa yang dunia harus tahu. Tahukah saudara, selama ini orang beranggapan bahwa dengan bermeditasi itu orang bisa dekat sama Tuhan. Tahukah saudara bahwa orang berpikir dengan mencari ilmu setinggi-tingginya, mendapatkan pengetahuan filsafat yang setinggi-tingginya, dia bisa berkenan kepada Tuhan. Tahukah saudara bahwa orang selama ini berpikir dengan kekayaan yang berlimpah-limpah, membuat dia hidupnya berkenan kepada Tuhan. Tahukah saudara orang berkata bahwa dengan perbuatan baik, amal yang baik yang banyak, membuat hidup saya berkenan kepada Tuhan. Permisi, susah minta maaf. Tidak ada satu usaha manusia pun manapun yang bisa merayu Tuhan untuk hidupnya berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan kita terlalu suci dan terlalu sempurna. Firman Tuhan berkata di dalam Roma pasal 3:23, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Pasal 6 ayat 23 katakan upah dosa yang maut. Artinya apa? Artinya manusia pada naturnya sudah dicengkerami oleh dosa, total depravity. Artinya kerusakan total di dalam diri manusia. Kerusakan di dalam diri manusia tidak mampu menciptakan jalan mencapai Allah. Itu sebabnya Allah yang berinisiatif untuk datang mencari manusia. Kalau berkata begini, Pak, minta maaf Pak, agama itu sama aja. Yang penting kita punya agama. Kan agama sama aja. Minta maaf, saya mau beritahukan kepada saudara, ada perbedaan yang sangat esensi di dalam keyakinan kita. Yesus adalah Tuhan, bukan pemimpin yang hebat. Karyanya, perhatikan saudara, karyanya yang begitu dahsyat, yang bisa menyelamatkan orang, saudara, untuk bisa datang kepada Tuhan. Karena agama-agama, minta maaf saudara, kalau agama-agama yang lain, kepercayaan-kepercayaan yang lain, mereka berpikir dengan agama itu mereka berusaha untuk mencari Tuhan. Agama diciptakan untuk mencari Sang Pencipta. Permisi tanya, seberapa hebat usaha manusia berdosa bisa mencapai Allah yang sempurna? Nggak ada.
Itu sebabnya Allah berinisiatif, dia datang. Perhatikan baik-baik, kepercayaan yang lain manusia mencari Allah. Tapi iman kita mengenal Tuhan, Allah yang mencari kita. Kenapa Allah datang ke dalam dunia mencari kita? Karena kita tidak berdaya. Bagaimana mungkin orang yang tidak berdaya bisa berjuang, bisa berusaha untuk mencapai Allah yang sempurna itu? Tidak mungkin. Itu sebabnya saudara, berita ini, berita yang urgent. Saya tidak tahu seberapa paham kita bahwa berita Injil ini adalah berita yang urgent yang dibutuhkan oleh dunia hari ini, saudara. Saudara, banyak kepercayaan, banyak agama-agama, banyak filosofi ataupun banyak ajaran-ajarannya yang saudara menjadi pencarian orang mencari arti hidup dan mencari tujuan hidup, saudara. Tapi saya mau beritahukan ke saudara, tidak ada seorang pun yang dapat menemukan Allah melalui apapun yang dia miliki. Itu sebabnya seorang saintis yang bernama Blaise Pascal, pernah dengar ini? Kalau sudah kuliah pernah dengar ini namanya. Dia adalah seorang ahli matematika, saudara. Satu kali pada waktu dia sudah lanjut usia, dia berkata begini, di dalam diri manusia ada satu titik hampa yang tidak bisa diisi oleh apapun, tidak bisa diisi oleh materi, kesenangan dunia yang tidak bisa. Dia katakan hanya dapat diisi oleh Sang Pencipta itu. Artinya apa, saudara? Artinya seluruh anak manusia di dunia ini mencari jawaban hidup di dalam Kristus. Dan Allah menyediakan jawaban itu di dalam Kristus bagi kita. Dia datang untuk memberikan jawaban yang pasti, bukan mudah-mudahan, bukan insya Allah, tapi pasti di dalam Kristus. Kenapa? Karena dia datang menyatakan diri kepada dunia. Oleh sebab itu, saudara, berita tentang Injil adalah berita yang sangat-sangat urgent. Saudara pernah kenal orang ini? James Hudson Taylor. Beliau mendedikasikan seluruh hidupnya untuk daratan China, saudara. Kalau hari ini orang China bisa percaya kepada Tuhan karena ada seorang misi yang luar biasa mendedikasikan seluruh hidupnya. Dan hari ini James Hudson Taylor Jr. saudara tinggal di Taiwan. Saya sangat kagum satu kali ketemu beliau, lihat rambut putih, tinggi besar, matanya biru, tapi ngomongnya Mandarin, saudara. Saya agak iri sedikit, saudara. Kita yang begini kok nggak bisa, dia hebat sekali, saudara. Nah itu memang karena dia dilahirkan di sana. Dan dia serahkan juga hidupnya untuk meneruskan pelayanan seniornya, orang tuanya. Saudara, dia berkata begini, the Great Commission is not a command to be considered, but a command to be obeyed. Artinya saudara, amanat agung memberitakan kabar baik itu bukan sesuatu yang sifatnya harus kita ketahui saja, harus kita sadari itu baik, harus kita pahami, harus kita tidak tahu. No, dia katakan kabar baik itu, dia katakan the Great Commission adalah sesuatu yang harus ditaati. Saudara, saya memberitahukan kepada saudara bahwa kalau gereja tidak memberitakan kabar baik, saudara, cepat atau lambat saudara, gereja akan stuck. Ya. Bukan hanya stuck, gereja akan mati. Saya pernah satu kali ke Perth, saudara. Mungkin sudah pernah ke Perth. Kami diajak ke satu kota tua di Fremantle Harbor. Kami melihat ada sebuah gereja di sana, saudara. Dari kejauhan kami melihat gereja itu. Dan semakin dekat kami mendekati gereja itu. Betapa kagetnya kami, saudara. Di depan gereja itu ada tertulis dijual, saudara, ataupun disewa. Ya. Saudara, sedih sekali melihat ada gereja yang dijual ataupun ada gereja yang disewa, tidak lagi difungsikan untuk ibadah, untuk umat Tuhan menyembah Tuhan. What's happened? Menurut saya bukan pengajaran tidak baik. Menurut saya bukan karena generasi tidak ada lagi untuk melanjut. Memang satu hal, tapi persoalan yang menurut saya paling inti adalah the church, gereja tidak lagi memberitakan Injil kepada dunia ini. Tahukah saudara, jantung hati Tuhan itu pada Injil itu sendiri. Itu sebabnya saudara, mengapa kita harus memberitakan kabar baik ini di dalam setiap situasi dan keadaan. Itu sebabnya Paulus katakan, beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. Artinya apa? Be ready. Be standby. Kalau Tuhan bukakan kesempatan bagi saudara, pakai kesempatan hari itu. Jangan tunda. Karena saudara, konsekuensinya adalah sangat-sangat fatal ketika kita tidak memberitakan Injil kepada orang yang sangat membutuhkannya.
Lalu pertanyaan kita adalah, apa urgensinya Paulus menyampaikan ini kepada Timotius? Apa urgensinya firman Tuhan ini bicara kepada kita hari ini? Yang pertama ada dua hal. Yang pertama adalah karena Tuhan Yesus akan datang kembali, saudara. Di dalam ayat yang ke-1 itu, saudara, dia berkata begini, ayat 2. Ya, sebenarnya ini ayat yang kedua, saudara ya. Ayat 1. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepada, perhatikan, demi kedatangannya dan demi kerajaannya. Mungkin kalau kita lihat di terjemahan ini lebih jelas, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ya, Kristus Yesus akan datang lagi ke dunia ini untuk mengadili orang-orang yang hidup dan yang mati. Dan ia akan datang untuk memerintahkan sebagai raja. Oleh sebab itu, perhatikan, oleh sebab itu saya minta dengan sangat kepadamu di hadapan Allah dan Kristus Yesus. Saudara-saudara setuju atau tidak setuju, mau atau tidak mau, siap atau tidak siap, satu kali kelak Tuhan Yesus akan datang segera. Dia akan datang segera. Saudara, dia datang untuk apa, saudara? Dia datang untuk apa? Untuk menyatakan dirinya. Hari ini kita percaya kepada Yesus by faith, dengan iman. Ketika dia datang menyatakan dirinya secara nyata, kita akan melihatnya dan dia akan memimpin kerajaannya. Seterusnya yang dikasih di dalam Tuhan, pada waktu dia menyampaikan hal ini, Paulus menyampaikan kepada Timotius, dia katakan begini, dia menyatakan demi kerajaannya, demi penyataannya, demi kerajaannya. Kenapa? Karena sebelumnya Tuhan Yesus pernah berjanji. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-3, dia katakan, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan aku akan datang kembali. Datang kembali. Kapan datang kembali? Nobody knows. Tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi yang pasti dia akan datang kembali, saudara. Nah, pada waktu dia datang kembali, apakah kita siap? Apakah kita siap? Nah, kalau saudara lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-11, di situ sebenarnya malaikat itu konfirmasi, dia katakan dia yang engkau lihat naik ke atas akan datang dengan cara yang sama kembali. Itu artinya apa? Paulus ingin beritahukan dia akan menggenapi janjinya, dia datang kembali untuk menyatakan kehendaknya bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, kalau Tuhan katakan dia akan datang segera, datang hari ini, kira-kira apa yang saudara lakukan? Kalau seandainya, saudara ya, Tuhan Yesus bilang begini, hai jemaat GKI Citra, besok jam 12 siang saya akan datang kembali ke dunia ini. Kira-kira menurut saudara, apa yang saudara lakukan setelah ibadah ini? Halo? Mau apa? Bayar utang? Mau apa, saudara? Mau apa? Pulang ke rumah, jual semua barang? Saya kira, saudara-saudara, pada waktu kita dengar besok jam 12 dia akan datang, kita akan hidup dengan sesaleh-salehnya. Betul nggak, saudara? Betul? Tiba-tiba berubah, suami yang tadinya agak kasar ngomong, lembut sekali ngomong. Tadi istrinya yang mama suka bawel sama anak-anaknya, tiba-tiba baik semuanya. Anak-anak yang suka ngelawan orang tua tiba-tiba bagus sekali, saudara. Kenapa, saudara? Ini Tuhan Yesus mau datang nih. Betul nggak, saudara? Atau tiba-tiba kita berpikir begini, Tuhan Yesus mau datang, teman gue nih belum dengar nih, ya. Ataupun saudara saya belum dengar nih, papa belum dengar nih. Kira-kira sudah tunda nggak? Tunda tidak? Tunda tidak tunda? Tunda? Tidak. Cepat, saya yakin keluar dari gereja ini, cepat saudara cari papa, cari mama, cari teman, saudara beritahukan sama dia, Tuhan Yesus besok datang loh, ya. Saudara-saudara, dia akan datang, ya. Itu sebabnya kenapa Injil harus diberitakan. Yang kedua, saudara, kenapa Injil itu harus diberitakan? Kenapa ini sesuatu pesan yang penting sekali, saudara? Karena Kristus akan satu kali menghakimi orang yang hidup dan yang mati, saudara. Pada waktu saya membaca ini, benar-benar hati saya getar, saudara. Menghakimi orang yang hidup dan yang mati, artinya tidak ada seorang pun yang tidak dihakimi.
Ada orang begini, aduh Pak, aku susah Pak, menderita Pak, tersiksa di dunia ini. Rasa-rasanya gak mampu jalan hidup, lebih baik aku bunuh diri deh. Ya bunuh diri di bawah pohon tomat. Itu namanya gak rela seteri. Saudara-saudara, saya bilang begini, kalau engkau pilih bunuh diri menyelesaikan persoalan hidupmu, engkau akan menderita 2 kali lipat. Menderita engkau bunuh diri, yang kedua menderita setelah engkau dihakimi. Kenapa? Ternyata orang yang mati pun dihakimi. Artinya apa? Tidak ada orang yang tidak dihakimi. Lalu pertanyaan kita adalah, ini penghakiman untuk siapa? Saudara-saudara, kalau dia berkata akan menghakimi orang yang dan hidup yang mati, artinya semua orang dong. Betul tidak, saudara? Nah, saya membaca catatan John Stott di sini, saudara. Dia seorang teolog yang sangat terkenal. Dia bilang begini tentang hal itu, saudara. John Stott berkata begini, baik mereka yang memberitakan firman maupun yang mendengarkan firman harus memberikan pertanggungjawaban kepada Kristus ketika ia menyatakan dirinya. Setuju atau tidak? Sekali lagi, mau atau tidak mau, siap atau tidak siap. Kita ini nanti menghadap takhta Kristus. Dia menanyakan kita, apakah kita selama ini yang sudah diberi anugerah keselamatan cuma-cuma itu menghargainya, lalu menceritakan itu kepada orang di sekitar kita yang belum mendengarnya. Tapi pada waktu itu kalau kita tidak pernah sekalipun memberitakan Injil kepada orang lain, kita mempertanggungjawabkan anugerah itu di hadapan Kristus. Jadi penghakiman bagi orang percaya di sini, saudara, bukan menentukan seseorang masuk neraka atau tidak neraka, bukan menentukan masuk surga atau tidak, saudara. Tapi di sini adalah penghakiman untuk menghargai seseorang, apakah dia layak atau tidak layak menerima mahkota kebenaran, seperti yang Paulus katakan di dalam ayat yang ke-8. Nanti baca Alkitab, saudara, ayat yang ke-8. Saudara dikasih di dalam Tuhan. Ini artinya bahwa setiap kita akan mempertanggungjawabkan. Kalau kita mempertanggungjawabkan itu hadapan Tuhan, maka tidak ada pilihan. Jangan nanti, hari ini, sekarang ada kesempatan kita beritakan kabar baik ini kepada orang lain, saudara. Nah, bagaimana untuk yang mati? Nanti mereka akan dibangkitkan, orang-orang mati dibangkitkan lalu menghadap penghakiman Kristus. Dan ketika itu, saudara, bukan berarti mereka itu dihakimi nanti bisa masuk surga atau neraka lagi, tidak, no. Ketika sudah mati nggak bisa buat keputusan, saudara. Maka penghakiman itu adalah mendeklar kepada dunia bahwa orang ini yang menolak Injil, dia layak untuk dihukum selama-lamanya. Oh, saudara, pada waktu itu saya bisa bayangkan pada waktu Tuhan menghakimi, saya merasa, saudara, ada banyak orang berbondong-bondong yang disahkan, dideklarkan, diumumkan masuk ke dalam hukuman kekal selama-lamanya. Bayangkan kalau ada di antara mereka adalah orang yang engkau cintai, tegakah engkau melihat orang itu masuk ke dalam hukuman yang kekal? Saudara, kalau orang sudah meninggal, maka dia tidak berkesempatan lagi untuk membuat keputusan, mau percaya apa tidak percaya. Ibrani pasal 9:27 bilang begini, sama seperti manusia ditetapkan hanya mati satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Saya coba kasih perbandingan dengan catatan di bahasa Indonesia sehari-hari, saudara, ya. Allah sudah menetapkan, perhatikan, Allah sudah menetapkan bahwa manusia mati hanya satu kali saja, setelah itu dia diadili oleh Allah. Artinya apa, saudara? Kalau orang itu sudah mati, no chance anymore. Itu artinya selagi masih ada hidup, ini adalah kesempatan yang sangat berharga yang kita bisa pakai untuk memberitakan kabar baik kepada orang lain. Tuhan Yesus pernah ngomong kepada para orang-orang murid-muridnya, banyak orang-orang Farisi itu, dia katakan begini, Lukas pasal 14 ayat 6. Siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau ia terperosok ke dalam sebuah sumur meskipun hari Sabat? Artinya apa, saudara? Ketika seseorang itu berada di dalam bahaya, kita tidak bisa berkata begini, oh tunggu dulu ya, nanti ya, saya rapat dulu sama majelis ya. Nggak bisa, saudara. Kalau orang itu sudah kritis, saudara, dia segera perlu ditolong. Segera pada saat itu, nggak bisa kita tunda.
Kita nggak bisa berkata begini, oh ini hari tidak baik, mungkin besok kali. Saudara nggak bisa, saudara. Ketika kesempatan itu datang, saudara, maka itu adalah kesempatan yang paling penting yang Tuhan sediakan bagi kita untuk kita memberikan pertolongan kepada orang lain. Pernah dengar ceritanya orang kaya dan Lazarus? Pernah, saudara? Sering pernah dikhotbahkan kan? Hafal ceritanya kan? Hafal, saudara? Hafal, walaupun sudah hafal, saya coba kasih sedikit gambaran kisah ini, saudara. Orang kaya itu dia hidup dalam kemewahannya berbaju ungu. Orang kaya dulu baju ungu tanda kemegahan. Dia hari-harinya hanya pesta pora. Di sana ada orang yang miskin namanya Lazarus, penuh dengan borok katanya ya, saudara ya. Dan saudara-saudara, mereka sama-sama hidup dan sama-sama mati. Ternyata semua orang bisa mati, siapapun, saudara. Orang kaya juga bisa mati, saudara ya. Lalu mati, saudara. Lazarus dibawa ke pangkuan Abraham. Orang kaya dia masuk ke dunia orang mati. Nah, pada orang kaya ini masuk ke dunia orang mati, ternyata dalam dunia orang mati itu bukan enak-enak amat, saudara. Bukan tenang-tenang. Orang pikir bunuh diri mati udah aman. No, ternyata bukan, saudara. Begitu mati, saudara, masuk ke dalam dunia orang mati ternyata menderita, ya kan? Waktu dia menderita dia sangat kepanasan dia katakan, saudara. Langsung dia mendengar ke atas, dia lihat, oh, ada Lazarus di pangkuan Abraham, iya kan? Lalu dia bilang begini, mungkin kalau saya bahasakan bahasa saya, lu kan Lazarus kan yang duduk di emperan rumah gua kan begitu ya. Tapi nggak ngomong begitu Alkitab ya. Tapi dia bilang begini, Bapak Abraham, tolong suruh Lazarus itu celup jarinya di air, taruh di lidah saya, panas, menderita. Saudara, Abraham bilang apa? Sorry lah ya, gak bisa. Ada jurang yang begitu dalam yang memisah engkau dan kami, gak bisa. Gak bisa. Artinya apa, saudara? Kalau sudah orang mati, tidak ada chance lagi untuk membuat keputusan percaya Yesus. Itu sebabnya mengapa ketika kita masih hidup ini adalah chance, adalah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Jangan tunda besok. Hari ini ada kesempatan beritakan Injil itu kepada orang lain. Karena satu kali kita akan menyesal. Menurut saya orang ini menyesal. Menyesal, saudara. Itu sebabnya, saudara, pada waktu dia bergaining sama Abraham bilang gak bisa. Dia bilang begini, ayat yang ke-28 itu. Dia bilang begini, sebab masih ada 5 saudaraku, supaya Lazarus memperingati mereka dengan sungguh-sungguh. Nah, kata sungguh-sungguh ini sama dalam bahasa Yunaninya dengan yang dipakai oleh Paulus untuk Timotius, ingatkan tadi itu kata sungguh-sungguh ini. Nah, artinya apa, saudara? Secara resmi saya minta tuh supaya beritahukan kepada Lazarus, suruh dia ngomong sama orang tua keluarga saya. Ada 5 saudara saya di sana, dan agar mereka jangan masuk kelak ke dalam penderitaan ini. Lalu Abraham bilang apa? Dia bilang ada kitab Musa, ada kitab para nabi. Dia katakan begini, saudara, kalau mereka tidak mendengar kitab para nabi, mereka pun akan mengalami nasib yang sama. Saudara, kitab para nabi itu ada kita baca hari ini. Dan hari ini ada Tuhan memberikan kepercayaan kepada engkau untuk mengalami cinta kasih Tuhan. Dan engkau adalah orang-orang yang Tuhan percayakan Injil itu untuk diberitakan kepada dunia ini. Di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat yang kalau tidak salah itu 16. Paulus katakan, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Kenapa dia berkata celaka? Dia tahu persis apa yang akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan berkenaan Injil. Celakalah aku tidak memberitakan Injil. Artinya apa? Kalau kita tidak beritakan Injil, orang-orang di luar sana yang mungkin kita kenal baik, sahabat kita, keluarga kita, saudara, ketika mereka mati belum kenal Kristus, mereka mati di dalam kebinasan kekal selama-lamanya. Tegakah engkau? Relakah engkau? Itu sebabnya, saudara, hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan bagi kita untuk membawa kabar baik kepada dunia ini. Saudara-saudara, saya kira COVID-19 sangat memberikan pelajaran penting bagi kita menghargai waktu. Betul tidak, saudara? 3 tahun lebih. Seperti kita terkurung di rumah dan tidak bisa komunikasi baik dengan orang. Apalagi beritakan Injil. Semakin kita orang Kristen punya alasan tidak beritakan Injil. Saya di rumah kok, di kamar kok, gak bisa ngapa-ngapain kok. Sudah betapa susahnya pada waktu itu kita
mau menyembah Tuhan, mau melayani Tuhan, apalagi bersaksi. Nggak mungkin. Tapi hari ini adalah kesempatan, saudara. Tahu ke saudara, ada satu ibu ketemu sama saya, dia bilang begini, Musa, saya sangat menyesal. Penyesalan terbesar dalam hidup saya adalah saya tidak sempat omong Injil sama cici saya. Saya bilang, kenapa? Beberapa waktu lalu katanya dia kena COVID. 1 minggu cici saya pergi. Nggak sempat Musa. Kita ke rumah sakit, nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk. Dia katakan cici saya pergi. Hanya seperti pergi sendiri saja begitu. Dan bukan keluarga yang mengantarkannya. Hanya dari petugas kesehatan dari pandemi itu yang membawa dia ke pemakaman. Saudara, betapa menyedihkan, betapa ironinya. Selagi ada hidup, kita tidak pernah punya hati untuk beritakan Injil kepada orang lain. Ketika masa kritis dalam hidup seseorang, baru kita pikir mau beritakan Injil. Saudara, jangan sampai terlambat. Jangan sampai engkau menyesal, engkau tidak pernah memberitakan Injil kepada orang-orang yang kau cintai, yang hari ini mungkin mereka sangat-sangat menantikan, tetapi kita masa bodoh tidak beritakan Injil kepada saudara-saudara kita. Saudara, yang kedua, hampir habis waktu ya Pak Pendeta ya? Masih ada ya? Minta maaf ya, karena baru pertama kali agak lama khotbahnya, saudara. Ya. Nah, saudara, yang kedua, saudara. Yang kedua, mengapa Injil itu sangat urgent diberitakan ya? Pesan itu penting, karena pertama tadi adalah kedatangan Kristus yang akan datang. Yang kedua, kenapa kita harus memberitakan Injil? Tantangan zaman, saudara. Saudara-saudara, di situ dikatakan di dalam ayat yang ketiga, ayat keempat, karena akan datang waktunya. Perhatikan baik-baik ya. Apa yang berkaitan dengan waktu? Orang tidak lagi dapat menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpul guru-guru menurut kehendak mereka untuk memuaskan keinginan telinga mereka. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Saudara, kayaknya ini mustahil, tidak mungkin lah orang begini ya saudara ya. Tapi saudara, saya mau beritahukan kepada saudara, ini di dalam pasal 3 ayat 1 sampai ayat ke-4 mestinya saudara. Paulus itu mengingatkan kembali bahwa sebenarnya ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Akan datang masa-masa yang sukar. Itu saya kata begini, jangan pernah bermimpi dunia kita semakin lebih baik daripada hari ini. Tidak, saudara. Ini tantangan zaman buat kita hari ini. Ada 3 perubahan dasar berkaitan dengan perubahan zaman, saudara, ya, tantangan zaman. Yang pertama adalah perubahan waktu, yaitu berkaitan dengan zaman, saudara ya. Zaman ini orang bilang zaman ini zaman apa? Zaman Eden apa zaman Edan? Saudara, saya mau beritahukan saudara ya, bahwa zaman ini zaman yang sangat-sangat paradoks. Di satu sisi kita lihat teknologi semakin canggih, betul saudara? Betul, semakin canggih. Tetapi saya mau beritahukan saudara, di sisi lain, kehidupan manusia, moralitas manusia semakin bobrok, semakin hancur. Dan ini realita yang terjadi. Orang berkata begini, kejahatan terlalu banyak itu kenapa? Karena ada handphone, ada YouTube, ada media sosial dan sebagainya. Itu salah satu, tetapi kita tidak sadar perubahan teknologi yang begitu canggih, lambat laun merenggut, menggerogoti moralitas manusia. Dan kita ada di dunia itu hari ini. Dan kalau kita tidak memberitakan Injil, secara dunia media akan merenggut orang-orang yang ada di sekitar, bahkan mengambil generasi-generasi muda kita. Ini zaman yang tidak mudah lagi, saudara. Dan mumpung ada kesempatan hari ini masih baik, masih bisa beritakan kabar baik, gunakan waktu dengan baik memberitakan Injil. Dulu orang bilang begini, dulu telepon, kalau kita telepon ke itu ya, ke saudara kita di luar, pakai telepon itu telepon apa namanya? Nomorik gitu kan. Kruk gitu selesai. Ya sekarang enggak lagi kan, tinggal apa ya? Pencet ya? Enggak ya? Bukan pencet lagi kan? Slide ya. Begitu ya. Kita kirim berita kan saudara ya. Perubahan yang luar biasa tentang zaman ini. Nah, saudara-saudara, kita ada dalam perubahan-perubahan itu, perubahan apa lagi akan terjadi di masa yang akan datang? Kita tidak tahu, tapi Paulus katakan di sini bahwa dunia kita akan semakin jahat. Lalu perubahan berkaitan dengan orang, saudara, ya. Ya, sorry. Wah, ini kok semakin
Bisa kembali tadi ini? Nggak bisa kembali ya? Oke, sorry. Saudara, perubahan tentang manusia. Ya, terima kasih. Sorry. Manusia juga berubah, saudara. Makanya kan orang bilang begini, dulu ya, zaman dulu sama zaman sekarang beda. Dulu kalau kita jadi murid, nurut banget sama guru. Betul nggak, saudara? Ini kalau ada yang sejaman-zaman saya pasti tahu nih. Ya, betul ya. Dulu ya anak sekolah tuh nurut banget sama guru. Guru bilang apa nurut, nggak berani ngelawan sama guru, saudara. Betul nggak, saudara ya? Anak-anak sama orang tua juga begitu, saudara. Dulu kalau orang tua sudah ngomong, wah kita langsung diam, saudara. Apalagi kalau papa saya orangnya agak streng, saudara. Kalau lagi ngomong begini ya, dia bilang, nggak usah banyak ngomong papa lah ya. Masalah apa gitu, saya nggak nurut orang tua. Papa langsung lihat saya begini. Saya udah ngerasa, saudara, nggak berani lawan orang tua. Tapi hari ini sudah lihat di media, bagaimana anak-anak zaman sekarang berani dengan guru, berani dengan orang tua. Karena apa? Dia merasa dia sudah cukup dewasa. Saudara-saudara, ini perubahan-perubahan yang terjadi. Hari ini, kalau mungkin kita tidak gunakan kesempatan ini, generasi-generasi masa depan adalah orang-orang yang terlalu sulit untuk mendengarkan Injil. Kenapa? Mereka mencari sesuatu yang menyenangkan telinga mereka, mencari sesuatu yang menyenangkan hati mereka. Saudara, hari ini, orang berkata begini, iya engkau dengar khotbah di gereja, ngantuk di gereja. Di YouTube, di YouTube, di TikTok, apa di mana lah, saudara. Oh bagus-bagus semua, saudara. Saudara banyak nilai-nilai nilai-nilai yang sifatnya psikologis, filosofi ya, yang ditebarkan oleh banyak orang melalui media yang begitu menyenangkan. Orang semua dengar yang seperti itu. Kalau nyengir nyinggung-nyinggung tentang hidup, nyinggung-nyinggung kelakuan, nyinggung tentang dosa, rasanya kok nggak enak ya. Saudara, orang mulai pilih-pilih tentang apa yang mereka butuhkan, saudara. Hari ini, saudara, kita tahu ada banyak pengajaran-pengajaran sesat yang sudah mulai menggerogoti orang Kristen. Ya, misalnya dari kilat dari timur. Kemudian ada ajaran apa yang dari Korea. Di samping itu ada ajaran-ajaran juga ada sekitar kita yang mulai secara merambat untuk menggerogoti iman kita. Saudara-saudara, hari ini adalah hari yang terlalu sulit bagi kita untuk memberitakan Injil. Beritakan Injil orang nggak suka, apalagi anak muda, saudara. Oleh sebab itu, saudara, kesempatan hari ini yang Tuhan masih berikan kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Perubahan ajaran. Dulu kita paham tentang kebenaran itu sifatnya absolut. Tapi hari ini kebenaran itu sangat-sangat relatif. Yang penting cocok sama gue nih. Yang penting cocok gue denger nih. Betul, saudara? Kalau ada khotbah-khotbah yang kita pikir ya begitu keras, begitu berat, rasanya kita nggak cocok buat saya tidak suka. Iya kan? Sebenarnya salah satu mengapa gereja bisa pindah-pindah, gereja A, B, C, D sampai Z, saudara. Karena dia mencari sesuatu yang menyenangkan telinganya. Tapi hari ini Paulus mengingatkan itu kepada Timotius dan juga kepada kita hari ini, saudara. Akan datang waktunya di mana orang tidak lagi mengindahkan, menghargai kebenaran yang absolut, tetapi mencari kebenaran yang sifatnya relatif. Yang penting gua suka. Nanti sudah baca di dalam 1 Timotius tadi, 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 4 nanti, saudara, bagaimana ciri-ciri manusia zaman ini. Saya tidak sempat menjelaskannya, saudara ya. Tapi saudara, inilah realita. Di tengah-tengah perubahan hidup kita hari ini, saudara. Di tengah-tengah ancaman kita hari ini, saudara. Saya memberitahukan kepada saudara bahwa siapapun kita, semua orang mencari pencarian yang belum mereka temukan di dalam hidup ini. Tahu siapa ini, saudara? Anak muda pasti tahu siapa ini. Ada namanya saya cantum di situ, saudara. Putri Adriani, saudara ya. Nah, saudara, beberapa waktu yang lalu dunia dihebohkan, dunia musik dihebohkan. Seorang anak dari Yogyakarta, anak Indonesia, menghebohkan panggung Amerika yang disebut dengan panggung America's Got Talent, saudara ya. Nah, saudara-saudara, Aryani dia seorang yang tunanetra, tapi suaranya sangat-sangat brilian, sangat-sangat bagus, saudara. Pada waktu itu para juri memberikan kepadanya sanjungan pujian yang luar biasa, ya, banjir dengan pujian. Nah, saudara, lagu yang dia nyanyikan lagu ini, saya mau beritahukan lagu dia yang nyanyikan ini. I still haven't found what I'm looking for. Saudara, lagu ini lagu yang dinyanyikan oleh Bono, vokalis dari band YouTube dari Irlandia.
Mengapa menjadi populer, saudara? Di samping memang suara emas yang luar biasa, tetapi saudara, judul lagu ini menggetarkan hati saya. I still haven't found what I'm looking for. Berapa banyak orang di sekitar kita hari ini, mungkin orang sekantor saudara, mungkin orang serumah saudara, dia sedang dalam mencari jawaban hidupnya. Dan dia katakan, sampai hari ini saya belum menemukan jawaban hidup itu. Saya sudah punya pekerjaan, tapi saya belum mendapatkan jawaban hidup itu. Saya sudah punya agama, saya belum mendapatkan jawaban hidup itu. Saya sudah punya segala-galanya, tapi saya masih kosong, belum mendapatkan jawaban hidup itu. Dalam dunia yang berubah, orang mencari sesuatu yang mereka inginkan, tapi mereka belum menemukan apa yang mereka inginkan. Sudah dunia di sekitar kita hari ini seperti itu. Dan gereja ada untuk menjawab pertanyaan dunia. I still haven't found what I'm looking for. Ini aku, ini gereja. Tuhan pakai aku menjadi berkat bagi orang lain. Christopher Wright, penerus daripada John Stott, dia bilang begini saudara, kata-kata yang menggelitik hati kita. Gereja yang sejati adalah gereja yang memberitakan Injil. Apa artinya? Kalau gereja tidak memberitakan Injil, kita bukan gereja yang sejati. Tahu saudara, gereja yang diperkenankan oleh Tuhan adalah gereja yang sejati. Gereja yang Tuhan suka. Kita mau gereja seperti apa saudara? Bahan reflektif bagi kita saudara. Pertama, saudara, jika engkau hari ini berkata, Tuhan ini aku. Sejak aku percaya Yesus, aku belum pernah satu sekalipun membawa jiwa kepada Kristus. Sekarang aku mau Tuhan. Aku tidak mau nyanyiakan kesempatan, sekarang bukan nanti. Saudara, doakanlah. Tuhan berikan kepada engkau hati yang rela memberitakan Injil itu. Atau mungkin sudah berkata begini, saya ingin memberitakan kabar baik, tapi saya tidak tahu bagaimana caranya. Saudara, gereja menyediakan sarana untuk memperlengkapi saudara. Daftarkan di saudara nanti di lobi sana. Nanti tanggal 7 Oktober kita akan ketemu. Kita bicara tentang bagaimana memberitakan kabar baik dengan sangat-sangat praktis. Saudara, anak kecil, dewasa sampai tua bisa menggunakan cara ini untuk memberitakan Injil. Saudara, kira Tuhan pakai kita dan Tuhan memberkati gerejanya. Kita tentu kepala kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Tolong ya Roh Kudus memeteraikan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami dan memampukan kami untuk tidak mengerti tetapi melakukannya ya Tuhan. Kami mau Tuhan pakai menjadi pemberita kabar Injil, kabar baik kepada dunia selagi ada kesempatan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.